Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam membacakan atau mengulas manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada kesempatan ini melanjutkan dari manaqib yang kemarin, yaitu tentang ilmu beliau, ibadah beliau, dan aurad-auradnya. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang aurad-aurad beliau. Kita mulai. Wa may yakum muridi wa ya'khudul khilafata min auladi aw min khulafai wa yasilu ila martabatil karamati wa yuzhiru maqsadahu wa iradatahu yakun wajhuhu muswaddan bidarain. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ngadau, siapa saja yang menjadi muridku dan kemudian murid itu mengambil kedudukan, entah dia mendapat kedudukan, entah dia mendapat gelar seorang ulama besar, pangkat, atau seorang pemimpin besar, min auladi, dari keturunanku, aw min khulafai, atau dari pengganti-penggantiku, katakanlah dari murid-muridnya, aw min khulafai, atau dari murid-muridku. Nah, seseorang itu menjadi orang besar, menjadi ulama, baik dari turunannya, dari turunan langsung Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani duriannya, ataupun dari turunan muridnya, wayasilu, dan ternyata orang tersebut mencapai martabat karomah wali, menjadi martabat wali, mendapatkan gelar, sehingga beliau seorang wali itu mendapatkan karomah lah, ya. Terus mendohirkan, menampakkan tujuannya beliau tersebut, menampakkan, mendohirkan maksud tujuan seorang wali tersebut yang mencapai martabatnya, ya. Artinya menyimpang dari ajaran-ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana orang tersebut, orang yang mendapatkan martabat seorang waliullah, ternyata kedudukannya, ya, itu dipakai untuk urusan bukan agama, ya, katakanlah melulu dunia. Ya kunu wajhuhu muswaddan fidorini, maka ulama tersebut sekaligus dia muridnya Tuan Syekh Jailani ataupun turunan langsung Jailani, maka mukanya akan menjadi hitam legam di dunia akhirat. Itu serem juga ya. Ya, jadi makanya tidak boleh kalau kita ingin menjadi murid Tuan Syekh Jailani, tidak boleh menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan dunia, dijual lah. Ya. Dijual, bahasa kita mah banyak istilahnya ulama-ulama dunia, ulama-ulama su, ya. Iya, kebanyakan dipakai dukun-dukun emang ya. Ya. Dukun-dukun Ya, biasanya. itu. Makanya nggak boleh itu. Nggak boleh. Salah gunakan ya. Jadi seperti gini, untuk sementara ya, tanda petik untuk sementara ya, karena memang kita belum waktunya Islam memimpin dunia. Untuk sementara ukuran ulama kiai mah jangan ikut campur lah urusan pemerintahan, karena kiai mah urusannya langit, pemerintah urusan dunia, langit dan bumi nggak bakalan nyambung, karena sekarang zaman nggak benar. Jangan masuk kepada pragmatis dan praktis, nggak benar lah. Ya. Fokus saja, fokus. Wa maridat waladihi asadiyahya fatohana al-hintata wa khobaza biadihi wa ata bil ma'i fil kursi. Suatu ketika istri beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sakit. Sakit apa itu, Mang? Ya, Kenapa? tidak diterangkan di sini. Sakitnya apa? Yang jelas secara umum sakit, ya. Karena sakit beliau
tidak menyuruh siapa-siapa, tidak menyuruh nyuci piring siapa, tidak nyisihan baju siapa, tidak menyediakan sarapan siapa. Di sini bukan masalah sarapan nyisihan baju, tapi patohana. Beliaulah yang menggiling menumbuk gandum, menggantikan posisi istrinya. Oh, ngerti Istri sendiri. beliau suaminya sedang sakit, maka beliaulah yang menggantikan pekerjaannya. Ya. Ya, salinglah Saling, rumah tangga. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani menggiling, menumbuk gandum dan terus membuat adonan, membuat roti dengan tangannya sendiri. Dengan tangan sendiri. Ya, itu kehebatan beliau. Kalau dia, kalau orang Sunda mah rumasa gitu Ya, ya. rumah tahu diri lah. Tahu diri ya. Itu orang nafsu tahu diri. Karena kan orang nggak banyak yang tahu diri. Mm-mm. Nah, sekarang masalah auratnya nih. Masalah aurat amalannya. Ya, apa tuh, Wa Mang? kana yusolli kulla yaumin bi alfi rakaatin. Wa yaqra'u surat al-Muzammil au surat ar-Rahman. Dan beliau Tuan Jilani itu setiap hari, setiap malam ya. Di sini redaksi setiap hari. Ketika berbicara setiap hari itu malamnya terikut, ada kaidah gitu. Iya. Katakanlah setiap hari, setiap malam, atau setiap hari dan setiap malam, nggak apa-apa. Kita husnudzon. Semakin husnudzon, berbagi sangka semakin baik. Di sini redaksinya. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu sholat setiap hari 1000 rakaat. Setiap hari, apalagi malamnya. Iya. Jadi kalau dikatakan setiap hari, malamnya sudah terikut, ada kaidah gitu. Tapi kita husnudzon saja. Siang sholat 1000 rakaat, malam 1000 rakaat, berarti 2000. Itu Kalaupun sehari semalam 1000 rakaat, boom. Itu, Nggak bakal bisa main. itu Mang 1000 rakaat. Itu kalau kita udah nyari cangking, Nah, Mas. makanya, ya kalau sehari semalam 1000 rakaat, boom. Apalagi seharinya 1000, 1000. semalamnya 1000. Terus sehari semalam 1000 rakaat, kita nggak mampu. Itu maksudnya sunahnya gitu, Mang, 1000 Ya, itu sunnah ya, Oh, dulur wajib. Dulur wajib. Dan aurat selanjutnya beliau membaca surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil, surat Ar-Rahman. Wa idza qara'a surat Al-Ikhlas, dan bila mana beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, la yaqra'uha aqalla min mi'ati marrah. Beliau tidak pernah kurang daripada 100. Artinya minimal 100, lebihnya okomanin gitu. Sehari itu, Mang. Ya, kita katakanlah sehari ya, Sehari. bukan sehari. Habis sholat. Bukan habis sholat. Ketika beliau mau membaca surat Al-Ikhlas, Ya. beliau tidak kurang daripada 100. Itu mah dalam konteks apa aja. Oh, iya maksudnya Dalam tahlilan iya, 100, dalam amalan 100, 100. dalam wiridan salatul lambang 100. Ya, sudah Serba dimaklumi. 100 ya. Ya, sudah dimaklumi. Kalau kita nggak bakalan dimaklumi kalau mimpi di masyarakat yang sudah Ya. galib-galib saja. Itu untuk ukuran pribadi. Ya, itu tidak pernah kurang daripada 100. Wa yakhtimu ba'da sholati faridatin khotamatan, dan beliau selalu hatam selesai, dan selesai sholat fardu beliau hatam Quran. Oh, lanjut itu. Iya, hatam Quran. Ada lagi nanti pada malam hari beliau semalam itu hatam Quran tamat. Yang jadi masalah membacanya hatamnya itu bukan sambil duduk, tapi Berdiri. berdiri. Wow. Jadi berarti posisinya sedang salat. Nah, waduh. Waduh, Subhanallah. di luar nalar. Makanya nggak bakalan bisa menyamai jauh Nggak tangan. bakal kuat itu mah. Karena orang wajib selera. Wa yaqra'u kulla lailati asma'i al-musamati barba'iyah. Nah ini. Dan beliau membaca setiap malam asma yang dinamakan asma arba'iniyah. Nama-nama yang 40. Apa itu, Jadi, Mang? ini semacam aurat wiridan orang-orang sufisme tarekat. Nanti bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Oh, iya. Nanti bisa dilihat pemirsa di kolom deskripsi. Bisa dilihat. Itu sehari semalam beliau membaca asma arba'iniyah. Semalam ya, 660. Lumayan panjang. Nomor 90. Ya, ini amalan-amalan para wali, rata-rata ulama besar wali ini yang Ya. diamalkan. Ini Panjang, bersumber dari Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali bersumbernya amalan ini, kalau nggak salah. Tinggal kita lihat nanti di kolom deskripsi ya kalau lebih jelasnya. Itu finahari di siang hari. Oh, finahari. Jadi di waktu malam beliau membaca 660, wa finahari yaqroha
Piada ditalik. Siang hari juga sama, 660. Malam hari membaca 660, siang hari membaca 60. 1000 Wayak juga wayak qara'u adu asaipi ba'da sholat dua. Beliau membaca doa saipi. Oh, doa Nanti, saipi. ya, nanti itu bisa di kolom komentar lah dicantumkan oleh pemirsa. Kalau memang nanti saya tidak mencantumkan, silakanlah cantumkan, tambahkan, atau nanti oleh kita dicantumkan dalam kolom deskripsi ya. Ada. Oh iya. Ya. Itu doa saipi. Wa badal asri, dan setelah salat asar. Jadi beliau itu membaca doa saipi setelah salat duha dan setelah salat asar dan setelah sholat tahajud malam hari. Beliau aurot-aurotnya. Wa yaqra'u as-sholat al-kubra, juga sebenarnya membaca sholawat kubra. Sholawat kubra panjang itu, Panjang lumayan ada. Ya, iya. Silakan pemirsa dibantu cantumkan, berikan sholawat kubra di kolom komentar. Kalau saya nanti nggak keburu gitu ya. Nggak keburu. Juga membaca Asmaul Husna, juga membaca asma-asma Nabi. Karena asma-asma Nabi gitu ya. Itu berapa membacanya? Sholawat kubra, Asmaul Husna, asma Nabi itu 1000 kali masing-masing. Wow. Sholawat kubra 1000, Asmaul Husna 1000, asma Nabi 1000. Waduh, kita mau ngapal setiap hari itu, Mang, ya? Apal bisa kemana-mana kita hari. Oh, kemana-mana. Aduh, Harus silat terus tiap hari. Silat terus. Yang penting dapur ngebul, udut ngebul, gitu ya. Yang penting dapur ngebul, udut ngebul. Udut ngebul, perut jadi gembul. Ya, perut jadi gembul. Dapur ngebul agar anak istri jadi gembul. Iya, benar. Wasa'aluhu, dan para sahabatnya, para muridnya, pengikutnya bertanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, mat tauhidu, apa yang disebut tauhid? Faqala radhiyallahu anhu. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani menjawab, at-tauhidu tarku tauhid fi tauhid, la yutalafadu bihi bihadzal lisan wa la yutafakkaru bihadzal qalbi wa la yura bihadzal ain bihadzihil ain wa la yusma'u bihadzihil uzur. Fahadza bunyanu tauhid wal batin. Nah, nanti tolong ya kepada para pemirsa kasih pemahaman secara mafhum mukhalafah tentang masalah definisi tauhid ini. Barangkali saya kurang memahami, tolong dibantu ya. Barangkali saya kurang memahami atau kurang jelas, tolong dibantu ya di kolom. Apa itu yang disebut definisi di sini nih? Kata Syekh Jalani, kata Tuan Syekh Jalani, beliau berkata, para sahabatnya bertanya, apa yang disebut tauhid wahai Tuan? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yang disebut tauhid adalah meninggalkan tauhid di dalam tauhid. At-tauhidu tarku tauhid fi tauhid. Tauhid itu meninggalkan tauhid di dalam tauhid. Tolong pada para pemirsa tulis di komentar pemahaman mafhum muwafaqahnya ya. Saya nggak bisa memanjangkan ini ya. Tolong. Saya juga kurang begitu paham nih. Itu yang namanya tauhid, meninggalkan tauhid di dalam tauhid tidak bisa diucapkan oleh lisan, juga tidak bisa dipikirkan oleh mata hati, pikiran, juga tidak bisa dilihat oleh mata, juga tidak bisa didengar oleh telinga. Maka inilah bangunan dengan tauhid yang kokoh sejatinya. Tuh ya, para pemirsa, ini lumayan ini definisi ini ya, perlu pemahaman. Tolong dibantu di kolom komentar. Ada bagaimana, Rik? Itu maksudnya di dalam tauhid, meninggalkan tauhid itu definisinya tentang ideologi apa Mang? Iya, kalau ideologi kan bahasan negara ya. Iya. Emang masuk karena ideologi itu kata-kata yang sudah dipakai kejelekan aja. Iya. Padahal ideologi agama tauhid, Tauhid menunggalkan gitu ya, menunggalkan. Itu agama masuk. Makanya kata orang munafik, kalau Anda menghadapi orang yang berideologi agama itu susah. Artinya berpegang kepada agama.
hanya saja ideologi itu dipakai Iya. dengan kata-kata jelek politik. Ya kita janganlah memakai kata itu karena nanti salah paham Iya, benar-benar. orang kalau Islam. Jadi tauhid itu keyakinan, Iya, tauhid keyakinan. keyakinan, ya keyakinan menunggalkan Allah gitu ya. Jadi yang dimakan tauhid itu meninggalkan tauhid dalam tauhid. Makanya nanti tolong bantu di kolom komentar ya mafhum muwafaqahnya. Begitu Rik. Oke, Kita oke, nggak usah siap. panjang-panjang lah. Iya, iya. Terus ada pertanyaan yang lain tentang aurat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Udah mah cukup itu aja. Ya, begitulah para pemirsa tentang aurat. Ini tidak semuanya, hanya singgungan-singgungan saja. Itu nanti lebih jelasnya nanti tentang masalah asma arba'iniyah seperti doa saifi, seperti salawat kubro. Itu nanti ada dalam deskripsi. Kalaupun tidak ada, tolong dibantu oleh pemirsa nih, dituliskan, dikirimkan, di komen melalui kolom komentar. Karena kemampuan ilmu saya tidak mumpuni gitu, hanya membacakan saja. Iya, iya. Bagaimana? Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.